Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Dalam video ini saya akan membahas tentang penulisan Alkitab. Saya akan share screen dulu. Mohon maaf untuk ditunggu sebentar. Penulisan Alkitab, doktrin Alkitab. Sebelum kita akan bahas penulisan Alkitab ini, saya akan mengulang kembali proses eksistensi Alkitab. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan definisi bibliologi. Video kedua sudah membahas tentang pernyataan Allah, yaitu ada pernyataan umum dan pernyataan khusus. Di video ketiga kita sudah membahas tentang inspirasi atau pengilhaman. Dan di video keempat ini kita akan membahas penulisan Alkitab. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penulisan Alkitab, saya akan mengulang kembali proses eksistensi Alkitab, di mana kebenaran pada Allah, ada pewahyuan, lalu kebenaran dalam pemikiran, penulis diinspirasikan, diilhamkan, lalu ditulis dalam original manuskrip. Setelah ada original manuskrip, ada penyalinan. Lalu kebenaran disalin dalam original manuskrip, setelah itu dikanonisasikan, menjadi tolak ukur, sehingga Alkitab boleh kita pegang sekarang ini, yaitu Alkitab yang diterjemahkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di mana di dalam Perjanjian Lama ada 39 kitab, dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Semuanya kitab, ya, semua kitab 66 kitab. Lalu kebenaran, yaitu Alkitab ini, yang 66 kitab, diiluminasi, di mana Alkitab ini dapat mengubah, dapat menginsafkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan itu kita bisa menikmati, kita bisa menggunakan sampai sekarang ini untuk memberkati setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik, kita akan membahas tentang penulisan Alkitab. Pernahkah Anda memikirkan awal mula penulisan Alkitab? Waktu saya SD, SMP, SMA, saya tidak pernah memikirkan awal mula penulisan Alkitab. Yang saya tahu ya Alkitab ya sudah ada, kita baca. Bisa kita baca. Tapi saya nggak memikirkan awal mula penulisan Alkitab. Setelah saya kuliah teologi, baru saya memahami, baru saya memikirkan tentang awal mula penulisan Alkitab. Inilah yang di video ini yang akan kita bahas dalam penulisan Alkitab itu. Kira-kira bahan dan alat penulisan yang digunakan itu apa? Alat tulis yang digunakan itu kira-kira apa? Sehingga bisa ada secara utuh saat ini. Enak. Saat ini kita enak. Karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Sehingga Alkitab bisa dikumpulkan dalam satu buku, yaitu Alkitab. Dalam buku tebal, kulitnya biasanya kalau Alkitab itu mayoritas kulitnya itu hitam. Kulitnya hitam dan tebal sekali. Ya, tebal sekali. Kadang-kadang karena tebal itu kita kurang suka untuk membaca, membuat kita menjadi pusing, merasa malas membaca karena baru kita lihat aja, waduh tebal banget, jadi kita ketakutan membaca Alkitab ini. Nah, oleh karenanya, karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, para teolog-teolog ataupun yang mencetak buku, ada kreativitas yang dilakukan sehingga mereka mengembangkan Alkitab
dengan memberikan Alkitab bergambar seperti Alkitab anak-anak ya. Alkitab anak-anak itu kan ada gambar sehingga anak-anak dalam membaca Alkitab tidak bosan. Jadi mereka suka sambil melihat gambar membaca Alkitab. Nah, itu sangat luar biasa. Dan juga ada perkembangan Alkitab itu Alkitab penuntun. Ya, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Alkitab penuntun hidup berkelimpahan di mana dibuat secara rinci garis besar pendahuluan, garis besar, tujuan Alkitab, penulis Alkitab itu membuat secara rinci. Nah, itu cara bagaimana supaya orang-orang Kristen bisa tertarik untuk membaca Alkitab. Tapi pertanyaannya adalah sebelum ada Alkitab baik dia dalam berbentuk buku dan juga Alkitab dalam bentuk teknologi, yaitu dalam digital sekarang ini ada di handphone, mungkin juga ada di laptop, ada di tab kita masing-masing. Sebelum ada itu, kira-kira awal mula penulisan itu seperti apa? Ya, bahan dan alat yang digunakan itu apa? Nah, inilah yang kita bahas. Ya, kita akan bahas material dan instrumen penulisan Alkitab. Yang pertama, bahan menulis Alkitab, yaitu tanah liat. Tanah liat adalah material yang paling umum digunakan manusia untuk menulis pada zaman dahulu. Sebuah jarum atau alat tulis berbentuk segitiga digunakan untuk menuliskan huruf-huruf di tanah liat yang lunak. Jadi harus diselidiki tanah liat yang lunak. Jadi bukan tanah liat yang besar, ada yang kasar, tanah liat yang keras, ada campuran tanah hitam, bukan, tapi benar-benar tanah liat yang lunak, kemudian dikeringkan di bawah matahari atau dibakar dalam tungku untuk menjadi catatan permanen. Ini adalah gambar yang sudah saya kasih. Ini alat tulis berbentuk segitiga. Ini tanah liatnya yang lunak diambil, setelah itu dibuat berbentuk adonan ya, dibentuk sehingga setelah terbentuk ditulislah firman Allah di atas tanah liat ini. Setelah itu dikeringkan sehingga menjadi catatan permanen untuk bisa disalin. Inilah yang pertama, yaitu tanah liat. Yang kedua adalah batu. Dalam Keluaran pasal 24 ayat 12, 2 loh batu digunakan untuk menuliskan 10 hukum Allah. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 itu, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan padamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, ini adalah bahan menulis Alkitab yang kedua, yaitu batu digunakan. Tapi loh batu yang pertama ini telah dipecahkan oleh Musa karena apa? Karena marah. Lalu di dalam Keluaran pasal 34 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Hal itu berarti 2 loh batu pertama dari Tuhan telah pecah. Selanjutnya, kedua loh batu itu adalah buatan tangan Musa. Tetapi Tuhan sendiri yang menulis isinya. Hal yang sama juga terjadi terdapat di dalam Yosua pasal 8 ayat 32, di mana 10 hukum Allah ditulis di atas batu. Dalam Yosua pasal 8 ayat 32 berkata, dan di sanalah dia atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskan di depan orang Israel. Jadi inilah yang pertama.
di mana dalam Keluaran juga mencatat, dalam Yosua juga mencatat. Bukan hanya pada zaman dulu digunakan batu ini dalam penulisan, bahkan nenek-nenek moyang kita dulu pun sudah sempat menggunakan batu ini di dalam menulis dalam penulisan apa yang mereka tulis menggunakan batu. Ya, ada tulisan-tulisan, kalau kita lihat batu terdapat tulisan. Itulah digunakan nenek moyang kita dulu bahan untuk menulis. Inilah yang pertama, yaitu batu. Yang kedua, menggunakan papirus. Papirus adalah tanaman subur yang tumbuh dekat delta Sungai Nil di Mesir. Terdapat dalam Ayub pasal 8 ayat 11. Yang digunakan untuk membuat bahan alat tulis kertas. Tumbuhan ini semacam pohon palem. Rasul Yohanes memakai papirus, 2 Yohanes pasal 12, bahan dibuat dengan menekan dan menempelkan 2 lapisan bulu papirus membentuk lembaran. Rangkaian lembar papirus digabung berbentuk gulungan. Jadi sebelumnya dia seperti di gambar pertama. Setelah itu diambil bulu papirus berbentuk lembaran, diambil isi di dalamnya itu, baru ditempelkan 2 lapisan bulu itu, ditekan-tekan sehingga berbentuklah sebuah gulungan seperti yang ada di gambar 2. Lalu setelah seperti gulungan baru dicatat. Ya, gulungan ditekan-tekan, setelah itu dicatat firman Tuhan di papirus ini. Inilah yang ketiga. Yang keempat adalah perkamen velum. Perkamen velum adalah alat tulis yang lebih awet daripada papirus. Ini kulit binatang, semacam kulit binatang yang dibersihkan dan digunakan sebagai bahan untuk menulis di Palestina pada zaman Roma. Ini bahan menulis yang keempat. Ada bahan yang lain dalam menulis Alkitab, yaitu besi atau patam. Ayub 19 ayat 24, Keluaran 28 ayat 36. Yang bahan lainnya yang kedua adalah papan. Yesaya pasal 8 ayat 1, Habakuk pasal 2 ayat 2. Bahan lain yang ketiga adalah batu mulia di dalam Keluaran pasal 28 ayat 9. Bahan lainnya yang keempat adalah ostraka, keping beling. Ya, biasanya ada Samaria dan Lakhis Palestina. Lalu linen Mesir. Ini gambar-gambarnya, besi, papan, batu mulia, ostraka dan ostraka atau keping beling. Boleh dilihat. Ini bahan yang lain dalam menulis Alkitab. Jadi ada beberapa bahan menulis Alkitab, yaitu tanah liat, batu, papirus, perkamen velum, bahan lainnya besi patam, papan, batu mulia, ostraka, keping beling, dan keping beling. Nah, keping beling, bahan lainnya. Lalu kita akan belajar lagi, yaitu material dan instrumen penulisan Alkitab, alat menulis. Kan sudah ada bahannya, papirus, tanah liat, batu, dan lain-lainnya. Alat menulis itu apa? Alat menulis di saat para penulis menulis Alkitab itu kira-kira apa? Kalau kita sekarang ini kan menggunakan pulpen, atau kalau mengaca di papan tulis menggunakan spidol atau menggunakan kapur ya. Sebelumnya kan, sebelum spidol kan kita menggunakan kapur, tapi sekarang lebih canggih. Tapi sekarang kan kadang-kadang guru-guru atau dosen-dosen sekarang ini tidak menggunakan lagi spidol, jarang menggunakan spidol, tapi lebih mengajar secara PowerPoint, jadi mengetik di komputer, lebih canggih. Tapi pulpen dan spidol menjadi alat tulis yang masih populer saat ini. Kira-kira pada saat itu alat menulisnya apa? Nah, ini dia nih. Alat menulisnya yang pertama adalah stilus.
Stilus adalah alat 3 sisi yang berkepala miring yang dipakai untuk menoreh tanah liat dan lempengan. Nah, ini dia ya. Gambar untuk menulis tanah liat. Gambar 1 dan gambar 2 dan menulis tanah liat. Dalam Yeremia 17 ayat pasal 1. Yeremia pasal 17 ayat 1 disebut sebagai pena. Ya. Adalah alat segitiga, 3 sisi atau segitiga ya. Ya. Stilus. Ini alat tulis yang pertama, yaitu stilus. Ya, luar biasa juga nih. Kalau kita gunakan sekarang ini bagaimana menggunakannya ya. Mungkin kita juga nggak mengerti bagaimana cara menggunakan ini. Yang kedua, pahat. Pahat digunakan untuk membuat prasasti di batu. Yosua 8 ayat 31 sampai 32, bandingkan juga Ayub 19 ayat 24. Ini dia nih, pahat. Pahat ini digunakan untuk membuat prasasti di batu. Nah, ini dia. Ada tulisan-tulisan membuat prasasti di batu. Ya. Yang ketiga, menggunakan pena. Digunakan untuk menulis di atas papirus, velum, letter, dan perkamen. Contoh dalam 3 Yohanes pasal 13, menggunakan pena. Ini dia penanya ya. Kira yang Nah, jadi ada 3 alat tulis, yaitu stilus, pahat, dan pena. Mungkin ada alat-alat tulis yang lain, tetapi ini saya rasa yang sering digunakan dalam menulis Alkitab pada zaman dulu. Stilus, pahat, dan pena. Jadi saya ulang sekali lagi, bahan yang digunakan dalam menulis Alkitab yaitu tanah liat, batu, papirus, perkamen velum, bahan lainnya besi, papan, batu mulia, ostraka keping, dan alat menulis Alkitab yaitu stilus, pahat, dan pena. Kiranya kita semuanya dapat memahami awal mula penulisan Alkitab, bahan dan alat penulisan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya membahas tentang penyalinan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.